ketika di kelas itu kita ya langsung ini dibuka dengan sesi pengantar, habis itu kita berdiskusi di kelas untuk membahas sesuatu kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku nggak baca bahan materinya ya pelangap-pelongo kayak gitu. Halo Dormates, kembali lagi di channel Pintu Beasiswa di segmen Doorstop. Nah, pada Doorstop ketiga kali ini kita kedatangan kakak saya di jurusan yang sangat inspiratif menurut saya sejak saya maba kayak gitu. Beliau juga namanya sudah sangat inspiratif sebenarnya. Namanya ada Mas Alfat Bagus Panuntun Elnur Indonesia, SIP, karena sudah lulus. Sekarang lagi kuliah di Social Policy University of York. Baru banget nyampe di sana kurang lebih bulan ini ya, kalau nggak salah ya Mas Alfat ya. Kemudian juga beliau merupakan penerima atau awardee dari LPDP gitu, beasiswa LPDP. Tapi setahu saya sebelumnya juga pas lagi mahasiswa S1, beliau ini juga dapat banyak beasiswa ya. Salah satunya ada bidik misi, kemudian ada rumah kepemimpinan juga, kemudian juga ada beasiswa aktivis Nusantara ya, Mas Alfat ya, kayak gitu. Nah, kita bisa banyak ulik lah dari Mas Alfat ini tentang obrolan-obrolan tentang beasiswa baik S1 maupun S2 kayak gitu. Nah, apa kabar Mas Alfat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Alhamdulillah sehat. Gimana Mas, ninggalin anak yang masih kecil berangkat ke Inggris tanpa keluarga Mas? Ya jelas ada ini ya, rasa sedih karena keluarga nggak bisa bergabung ke sini. Sebenarnya pertama memang direncanakan untuk berangkat bareng keluarga. Jadi bulan Maret itu kebetulan paspor Mas Alfat habis dan sekalian bikin bareng untuk Ocin. Jadi kita memang desain untuk berangkat bareng bulan September. Tapi qadarullah pandemik dan kemudian sudah ini juga sih konsultasi sama LPDP yang minta izin supaya bawa keluarga. Tapi dari LPDP selama pandemi nggak mengizinkan untuk bawa keluarga seperti itu. Jadi ya mau nggak mau kita ini harus ikut aturan yang ada ya, karena sebagai wardi ya mau nggak mau harus inilah taat sama regulasi yang ada seperti itu. Kalian ini penasaran ya sesuatu nih? Iya. Apa baru aja di Inggris ngapain aja Mas? Apa muter-muter apa melihat bedanya Indonesia sama Inggris langsung wah gitu? Ya, yang jelas 4 hari pertama itu masih jet lag ya. Jam tidurnya itu masih ngikut jam tidur Indonesia. Jadi butuh banyak penyesuaian, terutama pada suhu udara ya. Di sini aja hari ini sekarang udah -2 nih. Kemarin beberapa hari yang lalu sempat -7 malam-malam. Jadi sangat dingin sekali di sini. Jadi ya lagi ini juga winter juga ya Mas ya? Ya, udah winter dan di sini udah beberapa kali turun salju seperti itu. Jadi gimana, Mas? Ya tantangannya memang di cuaca sih. Jadi di sini perbedaan waktu signifikan ya di musim dingin seperti ini. Jadi subuh aja itu 6:30 coba. Buat yang bangunnya suka kesiangan cocok tinggal di sini. Alhamdulillah saya bisa laksana. 6:30 baru subuh. Terus jam 3:30 sore udah maghrib. Wow. Kayak gitu. Jadi ya penyesuaiannya lebih ke ini sih, lebih ke lebih ke kondisi iklim ya. Kayak gitu. Kalau itu Mas, perbedaan jam sholat itu ada yang beda drastis nggak sama di Indo? Misalnya kan kayak kita ada isya ke subuhnya sangat jauh, misalnya di sana lebih dekat atau apa gitu waktunya jarak sholatnya beda gitu? Kalau misalnya selama musim dingin ya, selama winter ini, jadi yang namanya sholat zuhur sampai isya itu mepet-mepet. Zuhur itu jam 12, nanti asar 1:30 nih. Terus kemudian maghrib 3:30, nanti isya itu 5:30 kayak gitu. Jadi mepet-mepet. Cuman nanti yang agak ini renggang-renggang itu nanti pas musim panas. Tapi jarak antara isya ke subuhnya relatif dekat.
kayak gitu. Hmm. Itu sih tantangannya di sini. Homesick gak, Mas? Hmm? Homesick gak? Sudah homesick belum? Homesick. Ya sejauh ini masih aman sih karena komunikasi ke keluarga relatif lancar ya di sini. Jadi sehari itu bisa berapa kali? Ada kali 6-7 kali telepon-teleponan berkabar kayak gitu. Jadi sangat sering ya. Karena sekarang kuliah juga memang sudah masuk masa libur. Jadi sekarang itu masuknya masa penugasan sekaligus libur gitu. Kalau di Indonesia kan ya UAS ada yang langsung, ada yang ini ya namanya, ada yang online submitnya kayak gitu. Nah di sini relatif ini sih, relatif menggunakan sistem kayak Elisa gitu. Di sini namanya VLE, Virtual Learning Environment kayak gitu. Ya kurang lebih sama lah, submit tugasnya di sana. Nah ini lagi pengerjaan tugas, deadline-nya nanti tanggal 5. Masih ada waktu lah, bentar lagi. Lagi masa UAS berarti ya Mas ya? Ya, Emang nggak ke kampus berarti kan? cuman nggak ke kampus karena mereka kan libur Natal gitu. Jadi submitnya online. Nah, kalau masalah makanan nih Mas, selama udah di sana beberapa pekan ini tuh susah nggak adaptasinya masalah makanan? Makanan ada beberapa yang mudah, ada yang sulit juga ya. Kemarin bawa 1 koper isi makanan tuh sekarang udah habis. Ini beng-beng terakhir nih. Ini terakhir, ini serius ini. Udah nggak ada lagi. Terus apa lagi ya? Tempe orek udah habis. Kentang tinggal dikit. Nggak belanja di sana Mas? Abon sisa separuh kayak gitu. Kalau belanja ya, di sini? Belanja di sini udah belanja, udah 3-4 kali belanja gitu. Belanja minyak sayur, peralatan apa namanya di kamar kayak gitu, kayak duvet, terus apa namanya spray, bantal kayak gitu. Itu ya jelas beli. Kalau untuk makanan yang beli dari kemarin tuh kayak sosis, apalagi telur, beras, itu kalau minyak sayur, yang gitu-gitu lah. Halal food gitu gimana Mas? Susah nggak di sana? Di sini alhamdulillah dekat tempatku ada halal food. Jadi di sini itu ada dua supermarket besar yang memang konsennya itu ke makanan halal. Namanya Zam-Zam, yang paling dekat cuman 6 menit jalan kaki, sama ke Mekah, namanya Mekah International Food kayak gitu. Nah untuk kedai-kedai makanan halal juga di sini alhamdulillah ada beberapa tempat. Kemarin sempat nyoba juga makanan Pakistan tuh, kebab. Tapi kebabnya harganya kemarin berapa? 4,6 pounds ya, setara 90 ribuan lah. Allah. Kebab biasa beli di Jogja 18.000. Ini 90.000, 100.000. Itu kebab. Berarti biaya hidup emang agak lebih tinggi Mas? Jelas harga makanan mahal. Yang paling mahal ya sayur-sayuran ya. Di sini aku belum pernah nyayur nih. Gara-gara harga sayur setangkai yang biasa beli di pasar 1.500, di sini 40.000 setangkai. Waduh. Itu belum diapa-apain itu. Waduh. Berarti kerasa ya masalah biaya hidup sehari-hari ya Mas ya? Kalau dikalkulasi dengan rupiah kerasa. Pertama ya mikir-mikir dulu kan kayak gitu dari kan. LPDP-nya kalau ditukar gitu, rate-nya berapa sih dengan rupiah? Kok jadi pusing sendiri mikir-mikirnya, kayak ngabisin duit banyak gitu. Tapi ya memang harganya mahal ya di sini, ya wajar lah. Tapi itu sesuai sama yang dikasih sama LPDP nggak Mas? Cover nggak itu kira-kira? Kalau dikasih sama LPDP ke cover, insya Allah. Oke. Ada kemungkinan itu nggak Mas? Nabung gitu bisa spend? Oh bisa. Yang penting jangan suka makan di luar kuncinya. Karena sekali makan di luar, misal di McD gitu, harganya 10 pounds, 15 kayak gitu. Sekali makan burger bisa 200.000, kita biasa 30.000 udah kenyang kayak gitu. Di sini mahal gitu. Ya intinya makan di rumah. Pertama kalau mau hemat ya. Ya kedua kalau mau beli barang-barang branded kayak gitu, itu nunggu
tunggu momen lah. Kayak kemarin tuh Boxing Day. Boxing Day tanggal iya. 26 Desember. Desember kemarin. Aku lumayan tuh kemarin beli jaket ini nih. Ini di Indonesia jaket GP gini harganya 750. Mana aku beli cuma 100.000, 120 Wah, lah. tau gini nitip. Tip ya, just tip gitu bisa ya. Terus kayak sepatu Timberland tuh. Harga aslinya kemarin 3 jutaan lah. Kemarin aku beli ya 1 jutaan lah kurang lebih. Wow. Lumayan sih. Di Indonesia nggak bisa kebeli, di sini ya karena udah nabung jadi bisa beli lah. Oh, alhamdulillah. Karena Kalau memang belum ada ya. Untuk tahu yang saya lain juga di WA udah buka just tip Brompton kemarin ya. Oh, kayak itu barang dagangan temen yang mau ya boleh lah. Wow. Ada beberapa. Berarti lebih murah di sana Mas ya? Oh jelas di sini. Kalau di sini ya harganya sekitar berapa ya? 20-an lah. Di Indonesia bisa 50, 40, 50. Oh, oke. Nih, buat teman-teman yang mau just tip bisa ke Mas Alfat. Nonton Ya, bareng just tip jersey gitu. Oh iya. Nah, kalau mau nonton bola di sana deket ke Mas? Deket aku ke Leeds, ke Manchester deket. Ke London juga bisa. Cita-cita ya Mas ya nonton Manchester kayaknya itu. Iya, di Old Trafford, cuman sekarang lagi corona, jadi nggak ada penonton. Nggak ada penonton. Oh, ini lebih pas ngomongin bola kayaknya. Iya. Tapi sayang banget waktu pandemi, harusnya nanti ada lah. Yang penting MU menang lah last minute meskipun naik peringkat kedua ya. Aku mantau terus itu. Betul. Kalau vibes-nya bola di sana gimana Mas? Maksudnya kayak di Indonesia nggak? Misalnya kalau di Bandung sendiri, saya kan di Bandung sekarang, kalau Persib mainnya biasanya kosong gitu. Nah, kalau misalnya Mas sendiri dengar-dengar di sana, vibes bolanya dari masyarakatnya gimana Mas? Ya jelas tinggi ya di sini. Kayak bola itu kan kalau aku melihat kayak semacam hobi yang nggak bisa ditinggalkan gitu loh. Kayak udah jadi bagian kehidupan masyarakat Inggris. Jadi kalau misalnya sudah diizinkan, yuk pasti rame gitu. Kalau York sendiri itu ada tim bolanya Mas? Ada, cuman divisi kedua Pak, bukan divisi Champions sih. Divisi 2. Udah main-main stadiumnya Mas? Ya kalau ke Stadion York belum. Kalau Stadion Kampus sudah kemarin. Udah main ke kampus berarti Mas? Iya, kampusnya luas banget ya, kayak hutan. Luas banget. UGM kalah luas. Jadi masih boleh masuk kok Mas? Dibolehin masuk apa? Masih bisa dibolehin masuk kok? Nggak kayak di lockdown gitu juga? Oh, boleh. Kampus tetap beroperasi. Cuman memang ada pembatasan. Kalau mau mengakses kayak perpustakaan itu harus booking dulu. Ini kayak besok nih aku sholat Jumat nih tanggal 1. Itu booking dulu sholatnya. Kalau nggak booking kita nggak bisa sholat Jumat. Ya gitulah. Bookingnya itu online berarti Mas gitu? Online. Termasuk kayak mengakses perpus itu juga harus online. Pinjem buku juga bisa dianterin tuh sampai rumah kita. Ada dia fasilitasnya. Wah, asik ya. Asik. Nah Mas, kalau misalnya ini Mas, tadi kan kita masih ngomongin living cost nih. Kalau masalah kayak transport, terus tempat tinggal di sana tuh gimana sih Mas? Mas tinggal di mana gitu sekarang? Dari tempat tinggal ya, aku alhamdulillahnya bersyukur tinggal bareng ini sama orang Indonesia juga. Jadi ini seniorku ya. Mereka ada 3 orang. Udah 2 dari Kemenq, 1 dosen UMY. Nah kebetulan pas waktu itu cerita awalnya ya, aku belum dapat tempat, masih nyari-nyari tempat. Harganya kayaknya nggak cocok banget nih. Masa harga 500 pounds 10 juta cuman buat tempat tinggal, kamar. Dan dari LPDP dapat 1.050 ya. 1.050 pound sterling sekitar 20 jutaan. Aku hitung-hitung kayaknya berat juga kalau separuhnya untuk untuk tempat tinggal, belum buat saving dana segala macam. Akhirnya kemarin ngelihat harga di sini, kok bisa ada yang murah nih. Kayak gitu. Rezeki banget kan. Ya udah alhamdulillah.
Aku langsung apply, hubungin ininya, dikasih email, hubungin apa namanya yang punya rumahnya. Ya udah komunikasi, alhamdulillah bisa di sini. Ya untuk standarnya memang sekitar ini sih, sekitar 8 juta, 9 juta, 10 juta lah standar untuk tempat tinggal di sini. Terus di sini aku tinggal berempat, 4 kamar, rumah ya, kayak kontrakan gitulah. Ya semuanya udah sih, udah all in ya. Maksudnya fasilitas lengkap lah di sini. Dan tempatnya relatif nyaman menurutku, aksesibel ke berbagai macam tempat, ke kampus deket, ke tempat makan deket, ke akses transportasi deket, depan rumah itu udah halte bis tuh. Kayak gitu. Nah, untuk transportasi eh, rata-rata orang sini tuh lebih senang jalan kaki sama sepedaan. Termasuk apa namanya naik bis. Jadi kalau naik bis itu ada harga khusus pelajar. Kalau di Indonesia kan kita naik bis tuh pakai kecerek-kecerekan ya. Ada keneknya. Kalau di sini mah kagak perlu kenek. Jadi udah sistemnya pakai apa namanya pakai aplikasi. Jadi aku beli tiket bis itu tinggal pakai apa namanya pakai aplikasi namanya First Bus. Nah itu beli di situ. Kalau harga pelajar relatif lebih murah. Aku udah 2 kali nih beli yang jadi dia punya paketan gitu. Ada paketan yang single trip, ada yang per hari, ada yang per minggu, per bulan, per term sampai per tahun kayak gitu. Itu dibuat lengkap banget dan harga khusus mahasiswa itu relatif terjangkau. Aku udah 2 kali pakai yang harian. Untuk harga pelajar itu sekitar 3,2 pounds per hari. Itu bebas kita mau naik bis apa aja selama 1 hari kayak gitu. Nah itu sih. Kalau untuk kereta keliling apa namanya keliling UK itu pakai Transline aplikasinya. Nah itu aku kemarin misalnya dari Manchester ke sini itu sekitar 22 pounds. Itu udah paling murah tuh 400.000. Kalau harga aslinya sekitar 40-an apa kayak gitu. Berarti Ya banyak sih. aplikasinya tuh mirip kayak Travi di Jakarta gitu ya Mas ya? Kayak buat naik busway, KRL Ya, gitu. model-model gitu. Jadi kita Cuman dia tinggal bedanya pakai ada harga pelajar sama barcode nggak yang ada pelajar gitu. di HP kita. Tapi ada perbedaannya harga pelajar sama bukan pelajar gitu. Ya, kalau di sini ada harga untuk pelajar, Hmm. karyawan kampus kayak gitu. Misal aku nih di PPKK nih, itu ada Hmm. harga khusus kayak gitu untuk karyawan PPKK, karyawan Visipol gitu. Itu Oh, apa namanya? Jadi ada keberpihakan yang jelas gitu secara polisi. Aku lihat ya. Mungkin langsung aja ya Mas, ceritain aja sih Mas. Kok kan Mas masuk ke York itu ke sosial policy ya? Polisi. Nah itu ceritanya gimana sih Mas? Awalnya kenapa awalnya sosial memilih polisi? itu, Nah, awalnya memilih Oke. itu. Nah, kalau di LPDP, jadi LPDP itu bikin 10 bidang prioritas. Nah, untuk sosum itu yang bisa aku masukin kayaknya untuk anak-anak Visipol cuma 2 bidang. Pertama, social policy, kedua development studies gitu. Nah, aku melihat kayaknya minatku lebih ke social policy sih. Studinya lebih ke kebijakan ya. Kalau untuk studi pembangunan nanti dia ya sebenarnya berkorelasi sih menurutku ya. Karena misalnya contoh di Erasmus University of Rotterdam itu ada jurusan Social Policy for Development. Jadi sebenarnya kalau jurusan di luar negeri itu enggak ini ya lebih variatif sih menurutku. Mechanical engineering itu dia bisa ada medical engineering gitu, bikin alat-alat medis, apalagi macam-macam lah intinya. Jurusannya itu menurutku lebih variatif. Bahkan di social policy aja ada global social policy, ada global crime and justice kayak gitu. Banyak kawan-kawan polisi TNI yang ambil prodi tersebut kayak gitu. Jadi menurutku apa ya? Kenapa aku mau ke situ ya? Karena pertama dari LPDP bidang prioritas untuk anak-anak Visipol cuma bisa dimasukin kedua itu ya yang aku lihat. Terus dari sisi ketertarikan aku memang senang untuk bahas terkait dengan kebijakan kayak gitu. Dan di sini di York ini untuk
studi social policy itu salah satu yang terbaik di dunia kayak gitu, peringkat 9 dunia. Jadi ya aku milih ke sini kayak gitu. Itu linear nggak Mas sama pekerjaan Mas yang sekarang yang di BPKK? Aku lihat linear kok. Aku misal contoh ngerjain RPJMD ya. Bagianku memang bagian SDM bidang sosial kayak gitu. Jadi ya karena menunjang pekerjaan juga kan bikin dokumen pemerintah, ngurusin kebijakan kayak gitu. Jadi menurutku ini sangat relevan sih dengan apa yang aku kerjakan hari ini. Kayak gitu. Berarti statusnya di PPKK sekarang gimana, Mas? Cuti kah? Izin belajar. Oh, izin belajar ya. Berarti pekerjaannya menunjang untuk kita untuk kita berprogres kayak gitu. Alhamdulillah. Kalau waktu studi kira-kira berapa lama tuh, Mas? Kalau di sana? Kalau di UK sebenarnya untuk teorinya 9 bulan. Karena sisanya untuk inilah. Di sini tuh disertasi ya namanya, mau S2 S3 tuh sebutannya disertasi. Kayak gitu. Nah, di sini tuh rata-rata S2 memang 1 tahun, tapi ada juga di Inggris yang S2-nya itu 2 tahun. Misal kawan di di kontrakan ini ada 2 orang yang dia itu S2-nya ambil yang 2 tahun. Ambilnya jurusannya Casper, Comparative Analysis, Social Policy and Evaluation and Research kayak gitu. Namanya Casper. Namanya kayak hantu kecil. Iya. Kayak gitu. Nah, Mas kalau misalnya Tadi kan udah disinggung kalau Mas ini penerima LPDP ya. Nah, dulu tuh bisa cerita nggak Mas kenapa milih LPDP, terus abis itu apa aja sih benefitnya dari LPDP dan syaratnya masuk LPDP atau keterima LPDP itu gimana? Dan proses-prosesnya ya kalau bisa interviewnya kayak gimana? Wah, ini panjang nih. Sharing lah, kita pengen dapat LPDP juga nih. Ya, yang jelas gini, kalau aku melihat LPDP itu kan beasiswa pemerintah Indonesia ya. Kalau aku itu dalam dalam imajinasiku itu beasiswa itu yang yang sesuai dengan suasana batinku itu cuma 2. Beasiswa yang berasal dari uang pajak, yang kedua beasiswa yang berasal dari uang zakat. Cuma 2 itu pokoknya. Nah, dari beasiswa S2 yang kayaknya cocok ya LPDP yang masuk nih. Karena ini kan uang pajak rakyat Indonesia nih. Dan ketika kita balik, komitmennya adalah untuk kembali ke Indonesia, memperbaiki Indonesia kayak gitu. Nah, aku membangun basis ideologiku ya dari keyakinanku bahwa melalui beasiswa ini aku akan kembali gitu kepada Indonesia gitu. Kan banyak juga ya orang-orang beasiswa kuliah pinter-pinter kayak gitu, tapi ya dia bekerja di luar, malah bahkan jadi permanen residen di negara tersebut kayak gitu. Banyak kasusnya kayak gitu. Nah, aku nggak pengen seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, aku lihat memang ini kan sebenarnya kalau dalam dalam kebijakan sosial adanya LPDP itu sebagai social investment yang sebelum era SBY itu nggak diperhatikan gitu loh. Pembangunan kualitas sumber daya manusia itu ternyata menjadi motor utama untuk menggerakkan segala sektor, mau bidang ekonomi, infrastruktur kayak gitu. Dengan social investment bidang bidang SDM ini ya itu yang akan membuat Indonesia itu menjadi bangsa yang memiliki kepakaran. Nah, salah satu contohnya kayak gini. Kenapa sih di Cina, India, Malaysia gitu, yang negara dekat aja, itu mereka konsen banget ke bidang social investment karena mereka ingin perbanyak diaspora di negara-negara luar kayak gitu. Jadi satu contoh misalnya Cina, dosenku itu di YOK itu ada yang dari Cina kayak gitu, ada yang dari India kayak gitu. Dan kita melihat sangat banyak sekali mahasiswa Cina di di kelasku gitu. Di York banyak juga orang-orang Cina. Nah, sebenarnya upaya untuk ini sih aku melihat LPDP punya mengincar perkembangbiakan orang-orang diaspora Indonesia yang dia itu punya konsen yang kuat
punya kemampuan akademik yang bagus kayak gitu. Nah, dari situ aku ngerasa, oh kayaknya cocok nih kayak gitu dengan by design-nya Indonesia kayak gitu. Nah, untuk dari sisi pendaftaran sebenarnya siapapun berhak ya untuk daftar di sana karena syarat-syaratnya di apa namanya di web LPDP kayaknya udah lengkap banget gitu. Kalau syarat umumnya aku yakin semuanya masuk kayak gitu. Nah, cuman syarat khususnya aja nih yang harus dipertimbangkan. Jadi beasiswa LPDP itu punya beberapa varian. Dia punya jenis-jenis beasiswanya. Misal Mas Alfat masuk lolos itu jalur bidik misi, alumni bidik misi. Alumni bidik misi itu dia boleh daftar LPDP maksimal 2 tahun dari hari kelulusannya. Kayak gitu. Jadi kamu lulus misal tahun berapa? Mas Alfat lulus 2018. Nyampe tahun 2020 Mas Alfat masih bisa daftar kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu ketentuan khususnya. Terus dari segi bahasa ya jelas ya kalau misalnya LPDP itu mensyaratkan syarat bahasa Inggris. Mau dalam negeri, mau luar negeri harus ada syarat bahasa Inggris kayak gitu. Terus untuk syarat-syarat khusus lainnya macam-macam ya, variatif. Yang jelas harus ada rekomendasi dari tokoh ya, minimal 2 gitu. Nah, Mas Alfat sendiri siapa, Mas? Studi. Mas Alfat sendiri kalau boleh tahu siapa tuh rekomendasi tokohnya? Aku Pak Rektor sama Pak Dekan, aku sama Pak Bambang, 3 jadinya. Pak Rektor UGM, Dekan Visipol UGM, Pak Panut, Pak Erwan, sama Pak Bambang. Oh, canggih rekomendasinya. Mantap. Oke. Lanjut, Mas. Nah, terus untuk jenis beasiswanya tadi kan variatif ya. Bahkan kalau misalnya sekarang itu kawan-kawan yang dari Indonesia Timur itu bisa dengan sangat mudah lolos LPDP gitu. Karena ada jalur afirmasinya. Saingannya itu ya diri sendiri kayak gitu. Terus kawan-kawan pesantren yang sebelumnya nggak dapat akses, sekarang juga bisa lewat jalur santri coba. Iya. Ini kan terobosan yang luar biasa menurutku ya. Jadi ya tinggal dimanfaatkan aja. Dan yang reguler pun yang maksudnya orang biasa-biasa aja, yang IPK-nya biasa gitu, yang prestasinya juga biasa, tapi ketika misalnya dia pengen mendevelop diri dia, ya ketika diuji berhasil ya udah, itu lewat jalur reguler bisa kayak gitu. Yang semua orang bisa masuk. Jadi menurutku lengkap lah LPDP untuk hal ini. Jadi aku lebih condong ke sana dibandingkan dengan beasiswa lain kayak gitu. Kalau fasilitasnya sendiri Mas apa yang bisa didapat dari LPDP? Ya fasilitas material, uang saku jelas ya, uang saku bulanan, dan itu disesuaikan dengan kota dan negara kayak gitu. Terus kemudian uang uang settlement allowance. Jadi uang apa ya? Uang untuk kita itu biar settle dulu lah di negara tersebut. Itu ada. Terus kalau yang afirmasi biasanya dapat dapat kelas bahasa Inggris, peningkatan kompetensi bahasa Inggris. Nah, waktu kemarin aku nggak ngambil kelas itu. Jadi untuk yang afirmasi sebenarnya dikasih kesempatan itu, tapi boleh nggak diambil kayak gitu. Aku nggak ngambil kemarin karena kerja ya, dan aku khawatirnya di tempat ini di luar kota. Jadi ya kurang cocok kemarin. Lagi untuk ini beasiswa beasiswa itu juga mengcover terkait dengan biaya kesehatan, asuransi kesehatan. Terus tiket keberangkatan, PP, pulang pergi, biaya bikin visa. Apalagi kalau untuk S3 keluarga dibiayain. Kalau S2 dulu dibiayain, tapi semenjak 2017 nggak dibiayain lagi. Untuk S2 tuh nggak dibiayain lagi Mas kalau mau bokep? Ya, kalau dulu dibiayain, semenjak tahun 2017 nggak dibiayain. Hanya untuk S3 berarti? Sekarang untuk S3 doang. Maksimal 2 anak yang dibiayain ya. Kalau lebih dari 2 anak ditinggal anaknya? Mikir tinggalin. Kayak gitu. Nah kalau misalnya dulu Mas dapat informasi, kan dulu kayak kalau nggak salah Mas keterima dulu LPDP baru Yorknya ya? Ya, betul. Nah itu dulu informasinya Mas bisa dapat York itu dari mana Mas? Kayak gitu.
Aku ini sih rajin buka ini apa namanya Top University. Itu lembaga pemeringkatan kampus dunia ya. Kedua, aku rajin buka web apa namanya web LPDP. Jadi LPDP itu setiap tahun rutin untuk memperbaharui sistem dan juga nama-nama kampus yang diperbolehkan. Misal dulu York itu semuanya boleh dimasukin kayak gitu. Tapi mulai 2020 2019 mohon maaf, itu misalnya cuma jurusan social policy doang yang boleh dimasukin kayak gitu. Beberapa kampus juga kayak gitu, misalnya di Arizona State University, teman Mas Alfat yang bisa masuk ke sana ya cuman jurusan water policy kayak gitu, kebijakan air. Yang lain-lain nggak bisa masuk. Tapi untuk kampus-kampus Ivy League sama Oxbridge itu masih ini sih, masih bisa masuk ke semua jurusan ya, karena itu kan kampus top dunia. Gitu. Oke. Nah Mas, kan setahu saya Mas udah belajar atau udah kuliah itu semenjak di Indonesia ya Mas ya? Mau kuliah di York itu karena online dulu kan sebelumnya kan, online karena dulu, pandemi. Nah itu ada perbedaan metode belajar nggak sih Mas dibanding dulu waktu di UGM misalnya kayak gitu? Apa gitu perbedaannya? Ya perbedaannya jelas bahasa pengantarnya. Iya. Itu pertama. Kedua di ini model bimbingannya di sini kayak terpadu gitu loh, terjadwal. Setiap orang dapat alokasi waktu yang sama dan jelas gitu. Kalau di Indonesia kayaknya model bimbingannya kurang ini ya, kurang terstruktur gitu. Tergantung apa ya, dosen pembimbingnya ya. Iya. Iya. Ada yang berdua ini. aku soalnya ngeliatin teman-teman, kalau aku bimbingan lancar ya alhamdulillah sama Mbak Aziz. Ada beberapa kawan-kawan yang bimbingan susah banget. Sampai detik-detik terakhir itu udah kayak mau hopeless gitu. Susah banget ditemuin. Ya kan itu jadi mut-mutan. Kalau di sini itu etos kerjanya itu aku lihat ini ya, soal kerja-kerja akademik itu kayak benar-benar sungguh-sungguh sih aku melihatnya. Kayak gitu. Bahkan untuk kelas profesor karena di luar negeri ya, doktor itu mereka tuh nggak ada panggil Prof Nick kayak gitu. Ya udah manggil aja nama kayak gitu. Sabrina, Nick Ellison. Egaliter berarti Mas ya? Egaliternya di situ. Kayak gitu. Kalau kita kan Prof bla 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 PhD kayak gitu. Agak ini. Panjang gelarnya. Kalau cara belajar sendiri Mas, selain bimbingan cara belajar kayak di kelas gitu. Ada metode-metode menurutku khusus ini kita itu dituntut untuk harus berani baca dan berani menyampaikan argumentasi. Jadi sebelum sebelum diskusi itu kita kayak udah dikasih kisi-kisi, ini loh yang akan dipelajari nanti, yang akan dibahas. Terus kemudian ini loh bahan bacaannya. Nah, ketika di kelas itu kita ya langsung ini dibuka dengan sesi pengantar, habis itu kita berdiskusi di kelas untuk membahas sesuatu kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku nggak baca bahan materinya ya pelangap-pelongo kayak gitu, nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Jadi kita mahasiswa itu dituntut untuk baca sebelum masuk kelas kayak gitu. Esensinya kurang lebih kayak gitu. Dan penugasan di akhir itu dia itu sistemnya anonim. Dosen itu nggak tahu NIM kita, dosen nggak tahu nama kita. Jadi tugas kita itu cuma nomor ujian gitu loh. Nggak boleh ada nama kita di kertas, di Word ujian kita. Jadi di UK itu rata-rata kampus menggunakan sistem anonim kayak gitu. Untuk kalau aku melihat pertama integritas akademik, karena kita pakai Turnitin juga ya. Kedua objektivitas, karena nggak ada lagi tuh kayak misalnya kenalan dosen nih, kenal sama ini, dibagusin karena tahu namanya kayak gitu. Tapi kan kalau ngapalin nomor agak lama juga ya. Jadi sistemnya anonim kayak gitu. Oke. Andy yang mau tanyakan? Kan tadi kan Mas bilang kalau hubungan antara mahasiswa dengan dosen itu egaliter ya.
kayak Itu berarti kontaknya pakai apa, Mas? Tetap pakai email atau mungkin di sana pakai WA? Oh, email. email. Mereka itu lewat email, nggak ada lewat WhatsApp segala macam. Email dan maksimal sehari itu langsung dibalas kayak gitu. Oh, berarti responsif kan emailnya ya? Ya, intinya emailnya mereka itu selalu terkoneksi dengan mahasiswa gitu. Ya misal Oke. aku kemarin tuh curhat soal tugas praktis esai kayak gitu. Jadi sebelum tugas akhir itu kayak esaiku diujikan gitu, dikasih feedback. Nah, mereka tuh cepet kayak gitu responsif. Sehari ya beres, kasih esai. Tapi ada ya tugas-tugas yang memang dikasih tenggat waktu. Misal beres sekian waktunya, feedbacknya minggu depan kayak gitu. Mereka tuh tepat waktu gitu untuk ngasih feedbacknya. Ya aku lihat ini sih. Oke. Apa Berarti ya? emailnya difungsikan sekali ya Mas ya? Nggak cuma buat terima verification code doang. Kan kalau di sini masih kayak gitu doang, kayak buat ini apa? Naro-naro file doang Humas gitu kan. UGM gitu. Iya. Apa ya? Kayak berita-berita gitu ya. Kalau di sini iya, benar-benar newsletter. difungsikan email. Bahkan emailku ini ya, dia itu dapat gratis Microsoft Office 365. Terus kemudian dapat Zoom Premium. Ini aku emailku ini Zoom Premium gratis untuk 300 orang. Wah. Jadi kalau teman-teman mau punya acara bisa minta tolong Mas kayak gitu, nanti Mas buatin roomnya. Ini acara-acara Mami Psikologi aja pakai Zoom Mas Alfat kok. Jadi ya yang penting kita kontak-kontak. iya, yang penting dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama lah kayak gitu. Karena kan ini uang rakyat juga ya, kuliah kayak gitu. Manfaatkan aja sih. Mantap. Oh Mas, kalau misalnya ini Mas, sebelum berangkat ada persiapan khusus nggak sih selain menyiapkan syarat beasiswa dan masuk kampus ya? Kayak misalnya Mas les bahasa Inggris dulu, setahu saya kan, atau ada apa persiapan lain misalnya? Kayak tes ujian, latihan interview PDP katanya susah itu. Ya persiapan bahasa Inggris pertama jelas. Aku waktu itu les private untuk IELTS ya 2 bulan waktu itu. Terus habis itu tesnya, habis tes IELTS itu terus persiapan lain ya untuk beasiswa, yang berkas segala macem, cari rekomendasi, terus kemudian bikin proposal studi, terus kemudian cari-cari informasi mengenai beasiswa, soal yang diujikan kayak gitu. Jadi gini teman-teman, aku LPDP itu 2 kali. 2018 aku ikut, gagal diwawancara. 2019 alhamdulillah berhasil kayak gitu. Wow. Nah 2018 itu aku daftar dengan dengan tidak membawa apapun gitu. Dalam artian aku baru keluar dari pekerjaanku kayak gitu. Dan latar belakang pekerjaanku nggak punya korelasi dengan cita-citaku menjadi dosen. Dan ketika masuk PPKK ya alhamdulillah kan ada korelasi dengan bidang akademik, dan itu justru jadi penguatku ketika wawancara kayak gitu. Tapi ada signifikansi sih, maksudnya 2018 aku belajar mati-matian, nilaiku standar banget untuk untuk tes CBT ya, CAT, Computer Assessment Test kayak gitu, kayak tes CPNS gitu di kantor BKN. Itu nilainya standar banget, tapi alhamdulillah pas 2019 aku tes lagi, nilaiku malah yang paling tinggi kayak gitu di tes Jogja kemarin sesi 6 kayak gitu. Ya intinya menurutku ini sih, selama kita punya harapan perjuangkan, jangan sampai kita kehilangan harapan sih. Nah, kalau ini Mas, tips-tips dapat rekomendasi dari orang-orang besar gimana Mas? Iya, dapat dari rektor, dekan gitu. Apa ya? Sebenarnya gini, untuk dapat rekomendasi itu jangan minta rekomendasi sama orang-orang yang besar sih kalau aku lihat ya, tapi sama orang yang kamu kenal kayak gitu. Aku kebetulan aja kenal sama Pak Rektor dan aku dekat kayak gitu sama beliau. Terus aku juga cukup dekat dengan Pak Erwan. Jadi ya aku minta ke mereka apa sih penilaian mereka terhadapku gitu. Ya cuman memang kita kasih kisi-kisi ya tentang prestasi kita apa kayak gitu.
nanti mereka yang buat. Nah, untuk apa namanya, untuk teman-teman ya minta aja sih ke apa ya, ke orang yang kenal teman-teman tapi punya apa ya, punya dedikasi yang ini ya, yang tinggi dan dia memang kelihatan terhormat gitu loh, punya punya sesuatu lah. Nah, teman-teman harus mulai mengidentifikasi orang-orang tersebut kayak gitu. Karena ya mau nggak mau mereka akan sangat berguna buat teman-teman sekalian. Jadi selama di kampus memang aku ini ya, selain jejaring persahabatan dengan kawan-kawan, aku juga jejaring dengan ini sih, dengan orang-orang yang menurutku mereka ini akan membantuku di hari kemudian kayak gitu. Dan relasi dengan siapapun aku kira selama dibangun dengan kepercayaan kemudian baik ya, ya insya Allah akan hasilnya juga baik kayak gitu. Nah itu sih. Jadi menurutku bukan soal apa ya, bukan soal ketokohannya sih, lebih kepada seberapa mengenal mereka ke kamu kayak gitu. Dan urusan untuk ketokohannya itu bisa jadi poin nomor 2 atau nomor 3 kayak gitu. Berarti tidak terlepas dari peran Mas Alfat atau di UGM sebagai Presma ya, Presiden Mahasiswa UGM. Ya itu salah satu jejaring manfaat berorganisasi. Gitu. Aku nggak bisa memungkiri, ya itu salah satu apa namanya, ya aku di Dema kenal sama Pak Erwan, aku di BMKM kenal sama Pak Panut kayak gitu, sama Bu Dwi Korita juga. Cuman ya tinggal ini sih apa namanya, kita harus memainkan peran ya peran apapun, peran sebagai mahasiswa, peran sebagai aktivis kayak gitu, peran sebagai seorang pembelajar yang pengen apa namanya melanjutkan studi kayak gitu. Intinya proporsional sih menurutku. Oke. Nah, yang saya lihat nih organisasi Mas nih nggak berhenti di S1 ya. Saya tahu juga Mas tetap berorganisasi walaupun jauh di sana. Sebagai Ketua Badan Otonom Lingkar Studi Papua PPI UK 2020-2021 ya Mas ya. Nah gimana Mas, itu ada perbedaan nggak kultur organisasi saat magister atau lagi ngambil master? Ya, ada perbedaan ya kalau aku melihat gitu. Kalau anak-anak S1 ya, ini dalam perspektifku ya, anak-anak S1 di UGM gitu, kayaknya apa ya, bukan lebih totalitas, tapi lebih membaur, lebih cheerful gitu loh, kalau menurutku ya. Misal di BMKM gitu, BMKM itu sebenarnya nggak sepaneng-sepaneng banget gitu, nggak bahas soal kajian aja, kita tuh kayak nongkrong bareng gitu, makan bareng di Hollywood depan Kopma, kayak gitu. Makan sate apa namanya pakai daun pisang kayak gitu, itu hal-hal yang biasa kayak gitu. Dan apa ya, dari sosok personalnya juga nggak terlalu apa ya, nggak terlalu kaku gitu. Kalau aku melihat di sini ada semacam kekakuan gitu ya, organisasi di level magister dan sedikit lebih akademis kayak gitu. Meskipun ini ya ada beberapa orang yang kayak misalnya untuk apa ya, aku sulit sih untuk mengatakannya ya. Tapi intinya beda kulturnya gitu. Lebih agak sepaneng sih kalau aku lihat. Dan model pengelolaannya juga ini nggak sama model BEM kayak gitu. Di sini ya benar-benar kayak organisasi yang dijalankan secara profesional gitu. Bukan berarti BEM nggak profesional ya, tapi yang benar-benar kamu punya KPI kayak gitu. Kamu tahu tugasmu apa kayak gitu. Kalau di BEM ya kita paling tolak ukurnya program kerja berapa sih yang terlaksana presentasinya kayak gitu. Karena kan kita apa ya, secara relawan ya dan nggak dibayar juga. Ya ada perbedaan kultur sih yang aku lihat. Kamu PPI dibayar, Mas? Enggak. Oh, kaget aku. Ada poin dibayar nih, kaget. Iya. Enggak, maksudnya sesama apa ya, sesama lembaga yang enggak dibayar gitu, tapi kulturnya itu agak berbeda. Oke. Tesisnya juga bahas Papua nggak, Mas? Atau Kenapa? beda? Tesis. Aku rencana ya bahas Papua. Cuman ini ya di sini itu ada kode etik yang apa ya, yang aku harus pelajari nampaknya. Karena untuk meminta narasumber yang dari luar UK itu kayak ada semacam apa ya, ketentuan khusus. Nah, itu yang perlu aku pelajari. Soalnya rata-rata yang apa namanya, yang bahas tentang di luar UK itu kayaknya agak apa ya, agak sulit dan agak lama kayak gitu.
Nah ini yang aku harus pelajari juga karena dia itu sangat apa ya, sangat menjaga kode etik dan juga proses wawancara, menjaga data itu sangat 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 dijaga betul di sini. Nah itu yang aku perlu pelajari. Kemarin ada 2 pertimbangan sih. Aku sebenarnya pengen banget ngangkat isu Papua. Cuman pertimbangannya sampai hari ini itu adalah pertama soal tadi kode etiknya dan segala bentuk akademik integritinya itu. Yang kedua soal ini sih konsen ke supervisorku kayaknya nggak ke sana kayak gitu. Aku khawatir ketika supervisorku nggak konsen di bidang tersebut, nanti malah jadi agak sulit di kemudian hari kayak gitu. Nah ini yang lagi aku sesuaikan. Tapi ada beberapa opsi sih yang aku sedang ambil kayak gitu. Ya lagi dipertimbangkan baik-baik intinya. Nah, Mas, ada masukan nggak, Mas? Atau apa ya? Nasihat buat teman-teman kita di luar UK, di luar Indonesia atau di luar manapun itu, atau penonton Dormates penonton kita yang biasa kita sebut Dormates untuk melanjutkan studi yang lebih tinggi ya daripada S1 kayak gitu. Kalau bisa terus juga dengan segala keterbatasannya, misalnya keterbatasan finansial, keterbatasan bahasa kayak gitu. Nah, kan banyak yang minder karena 2 hal itu berdasarkan riset dari Mas Andy dan kawan-kawan ini kayak gitu. Nah, silakan Mas. Ya intinya gini ya, kalau dari aku itu lahir secara secara finansial kayaknya kurang deh kayak gitu. Tapi kalau melihat dari sisi kekurangan nih kayaknya nggak beres-beres nih hidup nih kayak gitu. Kehidupan harus tetap berjalan dan cara terbaik untuk mengubah kehidupan ya lewat pendidikan. Karena pendidikan itu memberikan jaminan untuk melakukan mobilitas vertikal. Orang-orang yang terdidik itu relatif dia kehidupannya jauh lebih baik daripada kehidupan sebelumnya kayak gitu. Dan aku banyak menemukan kasus serupa kayak gitu. Orang-orang di sekitarku bahkan termasuk diriku itu bisa berkembang itu ya karena pendidikan. Barangkali kalau aku misal dulu nggak masuk ke UGM dan lebih menerima untuk menjadi lulusan STM, kerjaanku ya sekarang masih manjat-manjat tower gitu. Terus masang-masang internet, berhadapan dengan matahari kayak gitu. Bukan berarti pekerjaan itu nggak bagus gitu. Tapi kalau misalnya ada kesempatan yang lebih baik, pasti orang lain akan berupaya dong untuk mencapai itu kayak gitu. Nah, aku punya kesempatan waktu itu. Aku lulus SMK, alhamdulillah sih jadi salah satu peraih nilai UN terbaik kan di DKI Jakarta. Terus juga secara kemampuan akademik masih masuk yang terbaik di sekolah kayak gitu. Nah, kalau punya kemampuan akademik yang baik, tapi kok kesempatannya ada, tapi kita nggak memaksimalkan kayak gitu. Nah, itu yang menurutku kita kita kayak kurang bersyukur gitu malahan. Nah, cara mensyukurnya sebenarnya dengan mendayagunakan potensi yang kita miliki kayak gitu. Dan memang waktu itu konsenku aku ngerasa kalau aku hanya sebatas menjadi kuli internet kayak gitu, manjat-manjat tower gitu. Itu kayaknya selamanya kehidupanku seperti ini kayak gitu. Nggak ada mobilitas vertikal. Nah, akhirnya aku memberanikan diri, aku coba untuk keluar dari zona nyaman kayak gitu. Masuk ke universitas dengan deal negosiasi sama orang tua, ya kamu harus cari biaya sendiri kayak gitu. Nah, dari situ aku cari beasiswa makanya bidik misi, RK, Bakti Nusa kayak gitu. Ikut-ikutan lomba. Itu kan sebenarnya dalam rangka untuk bertahan hidup kayak gitu. Struggle di dalam di dalam situasi yang benar-benar sulit kayak gitu. Tapi ya alhamdulillahnya menurutku dengan dengan cara itu aku jadi terlatih untuk menghadapi situasi yang yang sulit. Bahkan sampai saat ini aku ngerasa nggak ada sesuatu yang benar-benar sulit gitu loh. Setelah aku menghadapi berbagai macam tantangan yang sulit itu sampai hari ini aku kayak ngerasa kok kayak gak ada tantangan yang sulit gitu yang aku hadapi karena semuanya tadi yang barangkali menurut orang-orang sulit tapi aku udah pernah melaluinya gitu. Jadi sampai saat ini justru kayak dikasih bukan dikasih kemudahan. Aku itu kalau berdoa itu nggak mau dikasih kemudahan. Aku berdoa supaya pundakku dikuatkan, bukan dimudahkan persoalannya kayak gitu. Karena dengan dikuatkan ya kapasitas dan level kehidupan kita itu jauh lebih tinggi kayak gitu.
Nah ya nasihatnya itu sih menurutku, teman-teman dengan segala potensi yang teman-teman miliki, teman-teman nggak perlu lihat lagi jubah teman-teman, apa kayak gitu, warna kulit, latar belakang teman-teman, keadaan finansial orang tua teman-teman kayak gitu. Ya teman-teman lahir miskin itu bukan salah teman-teman kayak gitu, tapi ketika teman-teman, apa namanya, mati dalam keadaan miskin itu baru salah teman-teman. Kenapa selama hidup teman-teman nggak memilih untuk menjadi orang kaya kayak gitu. Itu. Ya intinya kalau orang-orang macam model-model kita nih yang sering kali susah, kuncinya pertama informasi. Teman-teman harus rajin-rajin cari informasi. Aku dari kecil memang udah terbiasa untuk mencari informasi, cari beasiswa, cari kesempatan lomba, cari kesempatan kerja kayak gitu. Cari kesempatan berjejaring dengan orang-orang. Itu yang pertama, aku pegang banget informasi. Yang kedua kolaborasi kayak gitu, jejaring dengan siapapun. Yang ketiga minta doa nih. Aku sampai sekarang itu termasuk orang yang sangat merawat hubungan dengan guru-guruku. Guru-guru SD, guru-guru SMP, guru-guru STM kayak gitu. Teman-teman lama kayak gitu. Ketika kita punya teman baru, kita nggak boleh melupakan teman lama. Ketika kita punya guru baru, kita nggak boleh lupa dengan guru-guru lama. Kita bisa baca, nulis, menghitung, aljabar kayak gitu. Apalagi menulis deskriptif kayak gitu. Itu ada guru-gurunya gitu. Dan aku sampai sekarang selalu memelihara keyakinan kalau doa-doa mereka itu adalah doa-doa yang bisa menolong kita untuk menjadi orang yang sukses gitu. Itu sih 3 hal ya, Wih. kayak gitu. Jadi informasi, kolaborasi, sama jangan jangan lupa minta doa, kayak gitu. Doa dari orang tua, dari guru, dari siapapun. Keren, keren, Mantap, keren. Tergugah saya, Mas. Oke, terima kasih Mas Alfat atas kehadirannya di segmen Doorstop pada kali ini. Semoga teman-teman Doormates di sini makin termotivasi untuk melanjutkan pendidikan tinggi ya, kayak gitu. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang di York, selamat malam di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam See warahmatullahi you. wabarakatuh.